Galbay di 12 pinjol ini sudah dijamin aman dan hutang kalian bisa auto lunas. Benarkah itu terjadi? Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya Galbay di 12 pinjol besar yang katanya itu bisa auto lunas dan hutang kalian itu akan selamanya aman. Nah, di sini saya pengen bahas karena banyak banget berita yang beredar bahwa beberapa pinjol ini ternyata katanya sudah bener-bener aman dan hutang kita itu sudah 100% lunas karena di cover oleh asuransi. Nah, di sini saya mau sebutin ya beberapa pinjolnya. Di sini saya sendiri udah ngelis seperti Shopee, Akulaku, Uangmi, ada Kami, Esi Cash, Kredivo, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Indodana, ada Pundi, KT Akilat, Tunaiku, Pinjam Yuk, Bantu Saku, Watas, dan itulah beberapa pinjol yang katanya hutang kita itu sudah 100% lunas karena di cover oleh asuransi. Oke, jadi di sini saya pengen bahas ya buat teman-teman semuanya. Kalau masalah Galbay itu aman atau tidak, saya katakan bukan hanya 12 pinjol aja, tetapi 97 pinjol pun kalau kita memang sudah tidak mampu bayar dan kita itu yang sudah berusaha keras untuk mau bayar, tapi pada kenyataannya usaha kita mungkin sedang collab ataupun keuangan kita lagi seret gitu kan, semuanya aman-aman aja. Nah, tetapi di sini masalah cover asuransi ya, saya pengen bahas. Yaitu cover asuransi juga sebenarnya di 97 pinjol itu semuanya sudah di cover oleh asuransi, tetapi asuransi tersebut bisa diklaim atau asuransi tersebut akan membayarkan hutang kita kepada pihak pinjol nanti setelah kita meninggal. Jadi teman-teman semuanya harus garis pahami terlebih dahulu karena asuransi di pinjaman ya, baik itu di pinjol ataupun di bank, itu namanya asuransi jiwa kredit. Asuransi jiwa kredit itu fungsinya untuk mengcover hutang kita ketika kita bermasalah dengan yang namanya masalah pinjaman, baik di bank ataupun di pinjol. Nanti contoh fungsinya adalah, jadi misalkan nih kalian tuh punya utang 1 miliar bahkan ya, 1 miliar entah berapa ratus juta pun, kalian punya hutang. Terus kemudian kalian tuh punya anak ceritanya. Nah, kalian meninggal. Padahal hutang kalian itu belum lunas, maka hutang kalian itu bakal dilunasin atau bakal di-cover oleh pihak asuransinya. Jadi nanti pihak perbankan ataupun pihak terpinjolan itu tidak bakalan bisa menagih atau tidak diperbolehkan lagi menagih ke anak cucu kalian. Seperti itu. Jadi hutang tersebut tidak turun ke anak cucu, tidak. Itulah fungsinya cover asuransi. Makanya berbeda dengan pihak gadai. Ini kalian harus paham terlebih dahulu. Nah, kalau masalah aman nggak sih Bang kalau kita Galbay di pinjol-pinjol tadi yang besar-besar itu yang ada 12 tadi, sebenarnya bukan hanya 12 pinjol, tapi 97 pinjol pun juga aman ya teman-teman semuanya. Jadi kalau masalah aman saya katakan benar, tapi kalau masalah di cover asuransi hutang kita akan 100% lunas, itu perlu digarisbawahi. Pihak asuransi bakal membayari hutang kita ketika kita udah meninggal. Kalau belum meninggal, ya tetap nama kita bakal masuk ke OJK atau masuk ke daftar hitam. Kalau nggak percaya, kalian boleh cek aja ya. Boleh lakukan. Kalian Galbay nih di 12 pinjol tadi yang saya sebutkan. Lalu kemudian kalian itu minjem ke bank. Coba utang kalian masih ada nggak? Saya jamin masih ada utangnya karena memang asuransi belum mau membayarkan hutang kalian karena kaliannya belum meninggal. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi perlu kalian harus ketahui juga semua halnya. Karena banyak sekali jujur saya sendiri dapat informasi ini dari media sosial seperti TikTok dan juga Facebook. Dan yang saya takutkan adalah, yang saya heran juga, ada konten kreator YouTube yang mengatakan bahwa asuransi itu bisa langsung diklaim walaupun nasabahnya masih hidup. Wah ya, kalau kayak gitu semua pihak asuransi bakalan bangkrut bos ya. Kalau pihak asuransi bakalan seperti itu ya kenapa nggak semua karyawan asuransi itu bakal minjem aja di pinjol terus nanti uangnya bakal di cover sama asuransi, kan gitu logikanya ya. Pertama itu, terus kemudian yang kedua juga logikanya kalau misalkan kita utangnya lunas atau di cover oleh asuransi, dibayari oleh asuransi, ya otomatis nggak ada nasabah yang namanya masuk slik OJK atau B-checking. Buat apa fungsinya B-checking ataupun slik OJK tersebut atau pusdafil tersebut? Seperti itu. Jadi perlu diluruskan teman-teman semuanya. Kalau masalah amannya aman-aman aja. Selagi kita sudah tidak mampu dan yang lain sebagainya, kita harus memang ya Galbay aja daripada kalian itu gali lubang tutup lubang. Jangan membawa embel-embel pembohongan ya. Saya apa adanya aja kalau saya bikin konten. Dan jujur saya sendiri lihat ke bawah ini kenapa? Saya sendiri ini pegang tablet teman-teman semuanya. Pegang tablet ini sambil saya itu membaca referensi-referensi dari beberapa sumber. Tapi
sumber-sumbernya yang punya kredibilitas ya, bukan sumber-sumber yang ngecek-ngecek. Nah, kalau kalian mau baca juga silahkan kalian baca dari situs Liputan 6, Kompas TV, Detik.com, Tribun News ini jangan. Saran saya jangan baca dari Tribun News karena kadang-kadang berita dari Tribun News ini kurang pas gitu ya. Kompas.com, CNBC, CNN itu boleh referensinya dan situs resmi OJK tentunya kalau masalah pinjol. Oke, mudah-mudahan hal ini bisa menjawab buat teman-teman semuanya. Jadi untuk Galbay di 12 pinjol itu aman, saya katakan aman, bukan hanya 12 pinjol, malahan di 97 pinjol pun aman. Tetapi untuk masalah cover asuransi tersebut itu kalian perlu digarisbawahi ya. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjawab atas pertanyaan dari kalian. Kalau kalian mau tanya-tanya juga boleh silahkan tulis aja di kolom komentar atau DM langsung aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Ya nanti sedikit demi sedikit insya Allah saya bakal bantu jawab juga menggunakan video. Saya mau tutup video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.